Ange Postecoglou telah mengatakan bahwa mendatangkan seorang bek tengah kini menjadi prioritas utama Tottenham Hotspur pada bursa transfer bulan Januari ini. Dan Tottenham kabarnya berencana untuk kembali ke pasar Serie A dan menargetkan seorang pemain bernama Radu Dragusin, bintang Genoa yang masuk dalam daftar teratas transfer mereka. Tapi apa sih hebatnya Radu Dragusin dan mengapa Tottenham bernafsu mendapatkan bintang Genoa ini? Mari kita lihat semua alasan dan analisanya. Kesalahan Tottenham Hotspur di bursa transfer. Semua berawal dari momen ini, saat Spurs mengambil resiko besar dengan mengakhiri belanja transfer pemain di musim panas 2023 hanya dengan mendatangkan dua pemain tengah bertahan. Mickey van de Ven dan Christian Romero telah menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna, dan mereka telah menunjukkan bahwa kemitraan baru mereka memiliki potensi untuk menjadi kekuatan Tottenham selama bertahun-tahun ke depan. Tapi itu hingga November 2023, dan resiko mulai terlihat di titik ini. Spurs harus membayar mahal keyakinan mereka dengan hanya mendatangkan dua pemain ini saja. Pasalnya, Romero melakukan kesalahan yang mirip dengan sebelum-sebelumnya dan mendapatkan kartu merah karena tackle keras saat melawan Chelsea, yang mengakibatkan larangan bermain dalam 3 pertandingan. Dan 12 menit kemudian hamstring Van de Ven robek. Sejak kembali dari suspensi larangan bermain, Romero kemudian mengalami cedera hamstring meski telah lolos dari beberapa pelanggaran yang mungkin seharusnya mendapat kartu merah juga. Sementara itu, Postecoglou enggan memainkan Eric Dier atau pemain muda asli Philips. Itu berarti bek sayap Ben Davies dan Emerson Royal menjadi pemain bertahan di tengah. Setelah awal musim yang tidak terkalahkan, rentetan 4 kekalahan dan 1 hasil imbang membuat Spurs yang awalnya dijagokan menjadi pesaing dalam perebutan gelar juara tiba-tiba meredup. Bahkan tanpa semua cedera dan larangan bermain itu pun, mendatangkan seorang pemain bertahan pada bulan Januari sudah menjadi prioritas seperti yang diungkapkan oleh Postecoglou karena tipisnya cadangan pemain di area tersebut. Radu Dragusin target utama transfer Hotspur. Dan cerita pun berlanjut. Spurs kini tengah mengincar bek asal Rumania Radu Dragusin, pemain Genoa. Pemain berusia 21 tahun ini rencananya akan menjadi pemain impor terbaru dari Serie A. Pasar yang kini menjadi fokus Spurs lebih dari klub Liga Premier lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Romero, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, Destiny Udogie, dan Guglielmo Vicario semuanya telah menjadi kekuatan utama Tottenham setelah pindah langsung dari Italia. Mungkin ada kekhawatiran bahwa Dragusin mungkin kesulitan beradaptasi dengan gaya sepak bola Postecoglou. Bagaimanapun, ia punya pengalaman bermain untuk Genoa yang baru saja promosi ke Serie A, dan mereka telah beradaptasi dengan kehidupan keras di kasta teratas. Genoa berada di peringkat ke-18 dari 20 tim Serie A musim ini dalam hal penguasaan bola. Rata-rata hanya 42,9% dan memberi lawan dominasi permainan. Genoa bahkan hanya memiliki lebih banyak penguasaan bola di dekat atau di dalam area penalti mereka sendiri. Mereka termasuk tim yang kurang proaktif ketika tidak menguasai bola, memberikan kesempatan pada lawan dengan rata-rata 14,9 operan per tindakan pertahanan. Itu tingkat kelima terendah di kasta atas Italia. Namun ada beberapa alasan untuk tidak perlu khawatir dengan angka-angka milik Genoa tersebut. Pertama, Postecoglou mencari spesifikasi khusus untuk pemainnya dan ia juga memiliki banyak pengalaman dalam melatih skuadnya menjadi pemain yang diinginkannya. Ambil contoh Udogie dan Pedro Porro yang beberapa bulan lalu hanya pernah bermain sebagai bek sayap dan sekarang terlihat seperti dua inverted fullback terbaik di Liga Inggris. Atau Vicario yang sebelumnya bermain di belakang pertahanan yang lebih dalam di Empoli, tetapi terlihat sangat nyaman bermain dari belakang dan membersihkan bola di belakang garis tinggi formasi Postecoglou. Ketiga pemain ini termasuk dalam kisah sukses terbesar Liga Premier musim 2023-2024 sejauh ini. Namun alasan utama untuk optimis bahwa Radu Dragusin dapat menyesuaikan gaya bermain Postecoglou adalah bahwa ia telah melakukan beberapa kali adaptasi dalam karirnya. Kami akan jelaskan nanti. Dia adalah pemain yang dapat beradaptasi, bersemangat, terbuka, dan tentu saja masih sangat muda. Alexander Blessin, mantan manajer Genoa yang mendatangkan Dragusin pada tahun 2022, menyebut Dragusin sangat profesional. Dibuang Juventus, bersinar di Genoa.
Radu Dragusin pindah ke Italia pada tahun 2018, ketika Juventus merekrutnya saat ia masih berusia 16 tahun. Dan dia melakukan debutnya di bawah arahan Andrea Pirlo yang fokus pada penguasaan bola. Meskipun dia hanya melakukan beberapa penampilan singkat di bawah Pirlo, jelas Pirlo bisa melihat kemampuan remaja tersebut untuk memainkan permainan umpan-umpannya. Ketika Pirlo digantikan oleh Massimiliano Allegri pada tahun 2021, dan rata-rata penguasaan bola Juventus turun menjadi di bawah 55%, untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, Dragusin malah dipinjamkan ke Sampdoria, di mana dia di sana hanya tampil dalam 13 pertandingan, sebelum akhirnya pindah ke Salernitana untuk paruh kedua musim 2021-2022. Kemudian Genoa dan Blessin datang setelah mereka terdegradasi ke Serie B. Dragusin pindah ke Genoa dan langsung dimainkan, membuatnya bermain di level senior untuk 4 tim berbeda dalam kurang dari 2 tahun. Disinilah kematangan Dragusin terbentuk, terutama kemampuannya dalam beradaptasi dengan strategi di tim baru. Dengan Genoa bertujuan menjadi kekuatan dominan dalam penguasaan bola di Serie B, itu berarti perubahan gaya yang drastis bagi Dragusin. Blessin melihat cukup banyak bakat dalam seorang pemain yang masih berusia 20 tahun, dan ia yakin bahwa dia harus merekrutnya. Kelebihan Radu Dragusin. Menurut Blessin, kelebihan Dragusin baginya saat itu adalah masih muda, fisiknya kuat, atlet yang profesional, dan seorang bek yang sangat bagus. Bersama Genoa, Dragusin juga mendapat ilmu tentang perilaku taktis dan posisinya dalam bertahan. Hasil dari musim 2022-2023 itu membuktikan segalanya. Genoa meraih promosi otomatis langsung ke Serie A, dan Dragusin bermain lebih banyak menit dalam semusim. Radu Dragusin memainkan peran kunci dalam membangun serangan Genoa, menempati peringkat ketiga di Serie B untuk jumlah umpan sukses sebanyak 1.641 kali, dan umpan sukses di paruh lapangan sendiri sebanyak 1.213 kali. Dia juga menempati peringkat ke-11 di Liga untuk jumlah urutan umpan dalam open play yang berbeda, di mana dia berperan dengan 1.425 keterlibatan. Perannya sangat tampak bagi tim yang ingin mempertahankan dan mendominasi bola. Dragusin menjadi kunci dalam kelancaran transisi tersebut di Genoa. Dia menjadi andalan untuk membawa bola keluar dari pertahanan. Hanya 2 pemain bertahan lain yang melakukan lebih banyak daripada Dragusin di Serie B pada musim 2022-2023. Hampir setengah dari angka tersebut didefinisikan sebagai progresif, yang berarti bergerak setidaknya 5 meter menuju gawang lawan. Dia tetap tenang dan mencari rekan setim setelah membobol garis pertahanan lawan atau menarik tekanan lawan dengan membawa bola ke depan. Setelah Genoa kembali ke Serie A di tahun 2023, pihak klub akhirnya membuatnya menjadi pemain yang permanen. Dragusin mengambil keputusan berani untuk meninggalkan Juventus untuk selamanya. Di ajang Serie A musim 2023-2024, hanya Alberto Dosena dari Cagliari yang melakukan lebih banyak clearance daripada Dragusin. Dragusin juga menempati peringkat ketiga terbaik untuk clearance dengan sundulan maupun duel udara yang dimenangkan paling banyak di antara semua bek. Dia tidak suka merebut bola dengan tackling. Ia lebih memilih pertarungan fisik dan teknik. Bagaimana Dragusin akan bermain di Tottenham? Dragusin sangat kuat dan sangat cepat, sesuatu yang akan membantu tekanan Tottenham dan mengawasi area di ruang yang ditinggalkan oleh bek sayap Tottenham yang sedang menyerang. Jadi dia lebih dari senang jika pemain lawan mencoba menghadapinya. Kebiasaannya untuk tidak sering melakukan tackling dan fakta bahwa dia memiliki kecepatan berarti dia tidak akan sering menerima kartu. Dragusin hanya sekali kalah 1 lawan 1 sepanjang musim ini, dan juga hanya mendapatkan 1 kartu kuning. Sebagai perbandingan, salah satu bek tengah pengganti Tottenham saat ini, yaitu Emerson Royal, rata-rata kalah duel 1,7 kali setiap 90 menit musim ini, dan mencatatkan 3 kartu kuning dalam 14 jam waktu bermain yang lebih sedikit daripada Dragusin, 777 menit dibandingkan dengan 1620 menit. Dragusin jelas lebih baik daripada Romero, yang sangat kurang disiplin, dan para penggemar Spurs akan tetap senang mengetahui seberapa jarang Dragusin mendapatkan kartu kuning. Dia sebagian besar bermain dalam formasi bertahan dengan 3 bek di belakang selama 18 bulan terakhir untuk Genoa. Tetapi Spurs seringkali membangun dengan pertahanan 3 pemain karena kedua bek penuh masuk bersamaan. Sehingga kemungkinan besar Dragusin dapat memahami permainan mereka saat berada dalam penguasaan bola tanpa terlalu banyak masalah. Dragusin juga seorang pemain yang serbaguna.
Meskipun sebagian besar bermain di posisi bek tengah kiri, dia bisa bermain di seluruh area di lini belakang. Sebagai contoh, dalam 5 pertandingan terakhir Genoa, dia 2 kali bermain di sisi kiri dalam formasi 3 bek, di posisi tengah dari 3 bek 2 kali, dan sekali di sisi kanan dari formasi 3 bek. Fakta bahwa dia sendirian dapat berfungsi sebagai cadangan Van de Ven maupun Romero sebagai bek tengah di sisi kiri atau kanan adalah sebuah bonus besar bagi Spurs. Dia juga memiliki potensi suatu hari bisa menggantikan salah satu dari mereka. Blessin setelah bekerja erat dengan Dragusin tidak ragu tentang masa depan Dragusin jika segera bermain di Liga Premier. Karena menurutnya, Dragusin punya karakter yang sempurna untuk membuat langkah berikutnya menjadi sukses. Dan Dragusin akan menjadi pemain impor Serie A berikutnya yang seharusnya membuat para penggemar Spurs sangat bahagia. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.